Jung-suk kemudian masuk ke dalam hotel untuk bertemu dengan keluarganya dan pada saat itu Seung-hee juga ada di sana. Jung-suk pun sampai dan langsung duduk di meja dan mereka semua terpukau dengan kecantikan Jung-suk. Saat kue ulang tahun tiba, mereka pun langsung menyanyikan lagu ulang tahun dan Jungmin yang merekam momen tersebut. Seung-hee yang melihatnya dari kejauhan kemudian berandai-andai jika saja dirinya yang ada di posisi Dr. Cha Jung-suk. Dia dan putrinya Eun-soo pasti sangat bahagia. 축하합니다. Kemudian, Seung-hee mendapatkan pesan dari putrinya jika ia ingin ibunya segera pulang. Sementara Jung-suk membuka kado ulang tahunnya. Ia mendapatkan sepatu dari putrinya Irang, parfum dari Jungmin, dan tas bermerek dari ibu mertuanya. In-ho pun memberikan sebakit bunga yang memang sudah disiapkan oleh ibu mertuanya. Dengan tatapan kosong, Jung-suk mengambil bunga tersebut dan berkata ia tidak menyangka ternyata In-ho bisa memberikannya bunga juga. Lalu saat menunggu makanan datang, mereka pun ingin makan kue bersama. Saat In-ho ingin memotong kuenya, tiba-tiba Jung-suk langsung mendorong kepala In-ho jatuh ke atas kue itu hingga wajahnya pun belepotan. Mereka semua terkejut namun tidak dengan Jung-suk. Ia tertawa karena sudah lama ia ingin mencoba melakukan hal seperti itu. 나 예전부터 이거 너무너무 해보고 싶었잖아. Saat mereka semua pulang, suasana kembali canggung karena Jung-suk hanya diam saja. In-ho mencoba menyetel sebuah musik di mana menurut In-ho lagu yang ia putar ini adalah kesukaan Jung-suk. Tapi Jung-suk membantah, menurutnya ini adalah lagu kesukaan mantan kekasih In-ho. Jung-suk heran kenapa kesukaannya bisa sama seperti mantannya In-ho. Apa jangan-jangan mantannya sekarang menikah dengan orang yang mirip seperti In-ho? Lagi-lagi suasana menjadi canggung. Jungmin kemudian mencairkan suasana di mana bulan depan adalah acara ulang tahun pernikahan orang tuanya. Ia ingin mereka menceritakan acara pernikahan yang katanya sangat lucu karena di sana Mihye bernyanyi dengan sangat buruk. Tapi ibu mertua Jung-suk malah terbawa suasana. Jika saat itu keadaan memang kacau balau hingga apapun yang terjadi pada pernikahan tersebut membuatnya tidak menyukainya. Tiba-tiba setelah itu Jung-suk langsung menangis. Ia lalu meminta In-ho untuk segera menepi karena ia ingin berjalan kaki saja. 엄마 괜찮아? Ibu mertua Jung-suk heran apa yang sebenarnya terjadi kepada Jung-suk. Takutnya sebenarnya Jung-suk telah mengetahui segalanya. Tapi Jungmin kemudian berkata itu tidak mungkin. Jika ayahnya ketahuan, ibunya pasti akan mengamuk. Sementara itu Seung-hee ia pulang dari hotel sambil menangis. Ia meratapi nasibnya yang berbeda dengan Jung-suk. Ia pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar putrinya. Malam itu ia ingin tidur berdua dengan Eun-soo. Eun-soo tahu ada sesuatu yang terjadi pada ibunya pada malam itu. Setelah pulang ke rumah, Jung-suk sibuk mencari tahu info di web tentang suami selingkuh. Banyak artikel yang berkata jika sang istri meminta bercerai dengan mengkonsultasikan ke konsultasi perceraian. Jung-suk bingung harus bagaimana. Ia pun tertidur dalam keadaan terduduk. Ia pun terbangun setelah In-ho membangunkannya untuk mencarikan dasinya. Pagi itu, In-ho ingin pergi ke pemakaman istri gurunya saat ia masih SMA. In-ho khawatir dengan gurunya itu karena sekarang ia harus hidup sendiri. Jung-suk kemudian bertanya kapan suaminya mati. Karena Jung-suk berharap suaminya mati duluan karena takutnya suaminya bakalan kesepian jika dirinya dulu yang mati. In-ho terheran-heran dengan pernyataan Jung-suk pagi itu. Hari itu, Jung-suk pergi mengkonsultasikan masalah perselingkuhan suaminya ke seorang pengacara. Jika ia ingin bercerai karena suaminya selingkuh, maka ia harus mengumpulkan bukti-buktinya terlebih dahulu. Jung-suk sebenarnya ingin bercerai baik-baik, namun tidak ada perceraian seperti itu. Lagi-lagi, Jung-suk bingung harus bagaimana. Apakah benar ia harus bercerai? Sekarang, pikiran Jung-suk benar-benar kacau. Saat lari maraton pun, ia merasa semua yang telah ia lakukan percuma saja. Dr. Roy yang berlari maraton bersamanya pun sempat bingung dengan perubahan sifat Jung-suk. Apa yang terjadi kepada Jung-suk? Namun, Jung-suk tidak menjawab. Ia hanya diam menatap matahari yang menyilaukannya. Kemudian, Dr. Roy mengajak Jung-suk untuk ikut menjadi sukarelawan medis saja. Setiap tahun, rumah sakit mereka mengadakan layanan medis gratis untuk masyarakat. Dan kali ini, Dr. Roy ikut berpartisipasi dan dia harap Jung-suk juga mau ikut. 참여하려고 하는데 선생님도 같이 가시죠. Malam itu, semua anggota keluarga berkumpul karena Jung-suk ingin membicarakan sesuatu. Mertuanya begitu khawatir karena baru kali ini Jung-suk mengumpulkan mereka semua dan mereka tidak tahu apa yang akan dibahas oleh Jung-suk. Takut
Menurutnya, Jungsuk sudah mengetahui tentang perselingkuhan Inho. Ternyata, Jungsuk ingin membahas jika dirinya akan pergi dari rumah ini. Alhasil, semua keluarganya pun terkejut. Sebenarnya, Jungsuk ingin tinggal di asrama residen di rumah sakit. Menurutnya, pekerjaannya semakin sibuk, serta pulang pergi ke rumah terasa melelahkan. Ia berharap putrinya bisa mengerti. Jungsuk sama sekali tidak minta pendapat Inho maupun ibu mertuanya lagi. Tidak diizinkan pun, ia tetap akan pergi dari rumah. Ibu mertuanya tidak bisa menerimanya karena tidak ada lagi yang akan bersih-bersih rumah. Padahal Jungsuk sudah sangat kelelahan. Ia meminta ibu mertuanya itu untuk mencari asisten rumah tangga saja. 그래도 주말에 올 거지? Malam itu, Jungsuk juga sudah mempacking baju-bajunya. Inho heran bukankah istrinya baru pindah pada pekan depan. Ternyata, Jungsuk berniat untuk ikut sukarelawan medis. Ia juga ingin sekali-sekali keluar dari rumah sakit dan menikmati udara bebas. Saat Inho mencoba untuk mengantar istrinya, Jungsuk menolak karena ia sudah memanggil taksi. Ia pun pamitan dengan ibu mertuanya dan juga suaminya. Ibu mertuanya Jungsuk merasa Jungsuk tidak akan kembali lagi ke rumah ini. 집에 안 올 것 같은 느낌이 든다. Malam itu, Sora yang pulang cepat kemudian ditelepon oleh Jungmin yang mengajaknya minum kopi di kafetaria rumah sakit. Ia pun langsung melesat keluar asrama dan bertemu dengan Jungsuk yang juga keluar dari asrama di seberang kamarnya. Ternyata mereka berdua bertetangga. Saat itu, Jungsuk keluar karena ia juga ingin pergi ke kafe. Jungmin yang melihat ibunya juga ada di sana, lantas tidak jadi menemui Sora dan memilih untuk langsung kabur saja. Paginya, semua orang yang ikut sukarelawan medis berkumpul di depan rumah sakit sambil mengecek barang-barang yang akan mereka bawa. Tiba-tiba, saat itu Jungsuk melihat Inho yang juga ingin ikut memeriahkan acara ini. 몸은 여기에 있지만 마음만은 함께하겠습니다. Pada saat itu, ibu Jungsuk menelpon Jungsuk untuk memastikan jika putrinya benar-benar pergi ikut acara amal dari rumah sakit. Ibunya berbohong jika ia akan pergi memetik tanaman di kebun temannya. Padahal, ibunya Jungsuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan bahunya yang semakin sakit. Saat bis mau berangkat, Inho yang sudah duduk di kursi penumpang kemudian menyisakan tempat untuk istrinya. Namun, Jungsuk malah berlelang begitu saja dan memilih duduk sendiri di belakang. Alhasil, tempat duduk Inho diduduki oleh kepala Yun dan tempat duduk di samping Jungsuk ditempati oleh dokter tampan Roy Kim yang saat itu datang terlambat. Lagi-lagi dokter Inho dibuat cemburu dengan kedekatan dokter Roy dan istrinya. 저희 그럼 이제 출발할게요. Mereka pun berangkat ke sebuah desa pinggiran kota. Sampai di sana mereka disambut oleh Pak Wali Kota. Setelah mengatur semua alat-alat medis pada tempatnya dan menaruh barang-barang mereka, mereka pun siap untuk membuka pelayanan. Sayangnya, Inho yang berharap didampingi istrinya itu, justru Jungsuk mengambil pelayanan door to door alias ke rumah warga. Dengan telaten, Jungsuk mengobati satu persatu lansia di desa itu. Bahkan ia tidak segan membasuh kaki mereka, lalu memasakkan lansia itu makanan karena pada dasarnya mereka hidup sendiri. Dan jika sakit, mereka tidak bisa apa-apa. Bahkan, Jungsuk berjanji akan kembali lagi ke tempat ini suatu hari nanti. Dokter yang bekerja bersama Jungsuk menganggap Jungsuk adalah dokter yang luar biasa. Jungsuk memang bukan dokter terkenal, tapi ia berharap dokter sepertinya bisa berguna di tempat seperti ini. 다행이다. 그죠? Sementara itu di rumah sakit, Seunghi agak kecewa karena Inho pergi tanpa memberitahunya. Mana saat ditelepon, nomor telepon Inho tidak aktif-aktif. Pada saat itu, Seunghi kemudian bertemu dengan ibunya Jungsuk. Karena ibunya Jungsuk adalah mantan pasiennya, mereka berdua pun sempat mengobrol santai di taman perihal bahu ibunya Jungsuk. Dan juga terlihat jika ibunya Jungsuk ini menceritakan tentang putrinya, yang hal itu membuat Seunghi iri. Jika saja ia mempunyai ibu seperti pasiennya ini, pasti ia sangat bahagia karena ibunya Seunghi meninggal saat ia masih SMA. Ibunya Jungsuk pun memegang tangan Seunghi dan menyemangatinya. Ibunya Jungsuk kemudian mengungkapkan jika putrinya juga seorang dokter, tapi sayangnya ia berbohong jika putrinya bekerja di rumah sakit lain. 혹시 차도가 없으시면 저희 과에도 한번 와보세요. Lalu kemudian, saat Seunghi ingin kembali ke kantornya, tiba-tiba ibunya Inho sudah ada di depan pintu untuk bertemu dengan Seunghi. Tanpa bicara panjang lebar, ibunya Inho berkata jika nyali Seunghi begitu besar
dan kenapa Seung-hee tetap melakukannya. Apalagi sampai melahirkan dan membesarkan seorang anak hasil perselingkuhan. Sebenarnya ibunya In-ho tidak ingin ikut campur, tapi tetap ia ingin Seung-hee mengakhiri hubungannya dengan In-ho. Seung-hee kemudian memelas dan memanggil ibunya In-ho dengan kata ibu. Ibu In-ho tidak sudi dipanggil oleh Seung-hee karena suka atau tidak, menantunya hanya Jung-suk satu-satunya. Seung-hee kemudian memperlihatkan foto putrinya kepada ibunya In-ho. Ibu In-ho berkata putri Seung-hee begitu cantik, tapi ia akan menganggap ia tidak pernah melihatnya. Seung-hee pun menangis dan ia telah ditolak oleh ibunya In-ho dan putrinya pun tidak dianggap. Sementara di tempat pelayanan, di saat para dokter melayani para warga yang berdatangan, tiba-tiba kepala desa datang untuk meminta tolong kepada semua dokter di sana karena ayah si kepala desa tidak bisa buang air selama 3 bulan. Semua dokter menyuruh In-ho untuk mengobatinya karena In-ho lebih ahli dalam bidang perwasiran ketimbang mereka. Mau tidak mau, In-ho pun berangkat menuju rumah kepala desa. Sayangnya jalannya tidak begitu mulus dan setelah sampai pun mereka harus berjalan kaki masuk ke dalam hutan karena mobil tidak bisa masuk. Sampai di sana, In-ho kemudian melakukan sebisanya untuk mengeluarkan kotoran dari perut ayah si kepala desa. Kalian bisa bayangkan kan mengapa In-ho menolak datang ke rumah kepala desa. Setelah selesai, In-ho disuguhkan ubi bakar yang membuat In-ho langsung tidak nafsu makan. 아버지, 시원하세요? 오케이. Malamnya, setelah semuanya selesai melakukan pelayanan medis gratis, mereka pun makan malam bersama. Jung-suk dan Dr. Roy bertugas untuk membuat makanan. Sayangnya, Jung-suk sering tidak fokus sehingga tangannya hampir terbakar. Dr. Roy langsung buru-buru membawa Jung-suk untuk mendinginkan tangannya di air. Ia tahu sebenarnya ada sesuatu yang terjadi kepada Jung-suk dan ia harap Jung-suk tidak memendamnya. Kejadian itu dilihat oleh In-ho yang baru saja pulang. In-ho kemudian ganti baju baru dan bersiap-siap untuk ikut ngumpul-ngumpul di lapangan. Sayangnya, In-ho tidak membawa ponselnya, sehingga malam itu In-ho tidak tahu jika Eun-su menelponnya. Karena tiba-tiba ibunya Seung-hee mengalami kram perut dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. 엄마, 괜찮아? In-ho melihat Dr. Roy yang saat itu mencicipi masakan Jung-suk. Ia pun cemburu dan mendekati keduanya. Lalu saat Dr. Roy mencicipi masakan Jung-suk lagi, In-ho langsung nyempil ke tengah di antara mereka. Jadi Dr. Roy bukannya mencicipi makanan, ia justru mencium pipinya In-ho. Melihat In-ho ada di sana, Jung-suk kembali menghindar. In-ho malah menyerang Roy Kim yang sepertinya semakin dekat dengan istrinya. Dan Roy Kim membalas In-ho dengan berkata, apa artinya In-ho akan mengungkapkan perselingkuhannya? Karena jika tidak, lebih baik In-ho membantu mereka bekerja saja. 내가 알아서 합니다. 그러시겠죠? Tapi lagi-lagi In-ho malah berbuat masalah dengan menumpahkan pasta kedelai milik warga di sana hingga bajunya kotor. Dan sayangnya In-ho tidak ada baju ganti lagi dan dengan terpaksa ia memakai baju-baju milik ibu-ibu di sana. 석 교수. 아니, 저기 누님. Acara pada malam itu kemudian diramaikan dengan minum-minum bersama. Apalagi kepala desa menghadiahkan magoli untuk semuanya. In-ho dan Roy Kim bertanding untuk minum-minum siapa yang paling kuat di antara mereka berdua. Hingga tanpa sadar, mereka berdua pun langsung mabuk. Sementara Sora dan Jungmin memanfaatkan kesempatan ini untuk mojok di pinggiran keramaian sambil memandangi bintang-bintang. Hal tersebut malah dilihat oleh Jung-suk yang tidak menyangka di saat seperti ini mereka masih saja cari-cari kesempatan untuk bisa berduaan. Tidak hanya makan-makan dan minum-minum, acara pun lanjut dengan berkaraoke bersama. Saat itu, In-ho dan Roy Kim yang sama-sama mabuk ingin menyanyikan lagu kesukaan mereka berdua. Sementara itu, Sora dan Jungmin sudah duduk berdua di padepokan di pinggir jalan. Bukannya bermesraan, ternyata Sora ingin Jungmin menunjukkan video suatu operasi yang belum pernah Sora lihat. Sementara Sora melihat, Jungmin pergi untuk buang air kecil. Saat itu, Sora pun melihat isi galeri di ponsel milik kekasihnya. Dan di sana ada video ulang tahun ibunya Jungmin. Sora begitu terkejut setelah tahu ternyata ibunya Jungmin adalah dokter Cha Jung-suk. 교수님의 부인이자 너희 어머님이란 뜻이네? Di lapangan, In-ho dan Roy Kim yang lagi mabuk tumben-tumbenan akrab dan bernyanyi bersama. Tiba-tiba In-ho melihat Jung-suk dari kejauhan dan kemudian langsung memanggilnya. Tapi Jung-suk cuek dan berniat untuk pergi begitu saja. Tiba-tiba sambil memegang mikrofon, In-ho berteriak ke arah Jung-suk, "Yobo!" dan semua orang di sana terkejut karena panggilan Yobo adalah panggilan sayang untuk suami istri. 여보! 당신 일로 와봐.
Setelah Inho memanggil Jungsuk dengan sebutan Yobo dan mengagetkan semua orang, Roy Kim langsung sadar dari mabuknya dan kemudian menyadarkan Inho yang tidak bisa dikontrol lagi. Bahkan, Inho menarik Jungsuk untuk bernyanyi bersamanya dan kemudian ia mengenalkannya sebagai istrinya. Semua orang yang kemarin-kemarin bergosip pun berkata mereka memang menduga ada hubungan di antara Inho dan juga Jungsuk. Jungsuk yang dari tadi diam saja kemudian menuruti keinginan Inho, mau bagaimana lagi, hal ini sudah terlanjur dan kemudian ia bernyanyi dan mengajak mereka untuk menari bersama. Setelah acara selesai, Jungmin yang baru saja kembali setelah bersama Sora yang shock setelah tahu Jungsuk adalah ibu kekasihnya, kemudian dipanggil oleh Kepala Yoon dan dokter lainnya. Kepala Yoon bertanya apa benar dokter Cha Jungsuk adalah ibunya Jungmin. Jungmin begitu terkejut dari mana mereka semua mengetahuinya. Dari mana lagi jika bukan karena ayahnya Jungmin sendiri yang mengungkapkannya sambil mabuk. Jungmin langsung mendatangi ibunya yang sedang membereskan bekas pesta pada malam ini. Menurut Jungsuk mau bagaimana lagi, semua sudah terungkap. Jungmin bertanya apa yang akan ibunya lakukan. Jungsuk akan melakukan hari-hari seperti biasa, karena orang-orang yang akan merasa tidak nyaman akan selalu seperti itu dan itu adalah urusan mereka. Sementara, Sora pada malam itu tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan semua perkataan kasar yang pernah ia lontarkan kepada Cha Jungsuk. Dari dungu, aneh, tidak bisa apa-apa, selalu meremehkannya dan yang terakhir menegurnya karena menyentuh barang-barangnya. Malam itu, tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke pelayanan dengan membawa istrinya yang mau melahirkan. Sayangnya saat ini, semua orang tengah mabuk dan juga tidak ada dokter kandungan yang ikut ke pelayanan medis gratis kali ini. Jungsuk pun menyuruh pria itu untuk membawa istrinya ke klinik bersalin saja. Sayangnya hal tersebut membutuhkan waktu perjalanan selama 1 jam. Akhirnya, Jungsuk membangunkan Inho suaminya dengan sekali teriakan. Inho yang lagi mabuk langsung tersadarkan. Setelah itu, mereka mengumpulkan orang-orang yang malam itu tidak mabuk. Namun sayang, mereka semua tidak punya pengalaman membantu persalinan. Hanya Inho saja yang pernah membantu persalinan, itu pun sudah lama sekali. 정신으로 애를 받았겠어. 나는 아무 기억도 나지가 않아. Inho lalu menyuruh Jungsuk karena hanya dia yang pernah merasakan yang namanya melahirkan. Jungsuk kesal lagi-lagi suaminya lupa bahwa kedua anaknya dilahirkan secara sesar. Karena Inho begitu lambat menangani si calon ibu, maka Jungsuk mencoba untuk membantu persalinan. Setelah dilihat, ternyata kepala bayi sudah mau keluar, jadi diperlukan sedikit dorongan lagi agar bayi keluar sepenuhnya. Dan akhirnya seorang bayi tampan lahir ke dunia ini dengan selamat. 20분 건강하고 Setelah selesai dan beristirahat, Roy Kim pun datang menemui Jungsuk. Akhirnya ia sudah sadar dari mabuknya. Ia mendengar jika Jungsuk telah melakukan pekerjaan mulia. Ia juga menanyakan bagaimana perasaan Jungsuk saat ini setelah semua orang tahu ia dan Inho adalah suami istri. Sebenarnya Jungsuk merasa lega, apalagi kan terjawab sudah rumor-rumor yang beredar di rumah sakit. Lalu dengan serius Roy Kim bertanya, lalu kenapa Jungsuk diam saja? Setelah tahu apa yang terjadi, mengapa Jungsuk memilih untuk diam? Jungsuk bingung dari mana Roy Kim tahu tentang perselingkuhan suaminya. Sebenarnya Roy Kim ingin bilang berkali-kali namun selalu ia tahan. Jungsuk hanya bisa bilang ia adalah seorang ibu. Putranya bekerja di tempat yang sama dengan kedua orang tuanya, sedangkan putrinya masih sekolah dan di masa-masa ini ia lebih memilih melindungi keluarganya. Roy Kim sebenarnya hanya berharap Jungsuk tidak terlihat menyedihkan karena lebih mementingkan anak-anaknya yang sudah besar. Seharusnya Jungsuk mementingkan kebahagiaannya. Akhirnya Seung-hee bisa keluar dari rumah sakit. Ensu putrinya lalu memasakkan bubur dan bertanya pada ibunya apa yang terjadi karena biasanya ibunya terkena kram perut saat ibunya sedang stres. Ternyata Seung-hee memikirkan ingin membangun sebuah keluarga yang lengkap untuk putrinya. Namun Ensu berkata ibunya harus berkata jujur karena sebenarnya bukan dirinya yang butuh sosok ayah, tapi ibunya lah yang butuh sosok suami. Ensu sebenarnya tidak peduli lagi. Ia mau ibunya sadar. Ada kalanya memang Ensu bersedih namun ia tidak terpuruk. 난 엄마도 그러길 바래.
Di pelayanan medis, semua orang berkumpul untuk sarapan bersama. Di momen itu kemudian membuat Jung Suk meminta maaf kepada semuanya karena tidak mengatakan yang sebenarnya jika dia dan In Ho adalah sepasang suami istri. Kepala Yun pun nyeletuk nasi telah menjadi bubur, dan kebetulan menu sarapan mereka adalah sup rumput laut. Selain untuk merayakan kelahiran bayi, di departemen mereka juga melahirkan sepasang suami istri. Tidak butuh waktu lama, Seung Hee pun akhirnya mengetahui berita tersebut dari chattingan grupnya, di mana saat ini Seung Hee sedang bersama seorang pengacara dan ia berniat menjual semua asetnya dan kembali ke Amerika. 미국에 돌아가려고요. Saat semua tim pelayanan pulang, tiba-tiba mereka dikejar oleh warga desa. Mereka menghentikan bis mereka sebentar dan ternyata warga-warga itu lupa memberikan kenang-kenangan dari desa tersebut. Dari mulai bawang putih dan kentang yang mereka tanam. Tidak lupa sepasang suami istri yang kemarin melahirkan juga datang untuk memberikan hadiah kecil untuk Jung Suk. Mereka mendoakan kebahagiaan untuk Jung Suk karena telah menolong mereka. 다시 한번 정말 감사합니다, 선생님. Lalu setelah itu mereka kembali dan sampai ke sebuah rest area. Mereka beristirahat sebentar di sana. Saat itu Jung Min kemudian mengajak Sora untuk berbicara karena sepertinya Sora masih marah kepadanya. Jung Min ingin Sora mengerti posisi dirinya, namun Sora menolak karena ia tidak seperti Jung Min. Jung Suk kemudian duduk menyendiri dan tidak lama kemudian In Ho datang menghampiri istrinya yang menurutnya sikapnya mulai terlihat cuek kepadanya. Jung Suk bertanya mengapa suaminya melakukannya, maksudnya memberitahukan semua orang jika mereka suami istri. Mau bagaimana lagi karena pada saat itu In Ho tengah mabuk. Jika sadar pun ia tidak akan mengatakannya. Jung Suk pun berkata jika minggu depan ia akan kembali bekerja di Departemen Kedokteran Keluarga. Apa In Ho tidak kenapa-napa? In Ho hanya mengangguk saja karena ia masih belum mengerti situasinya. Singkat cerita, setelah sampai, Jung Suk langsung menuju kantor Seung Hee untuk menyampaikan jika besok ia akan masuk ke Departemen Kedokteran Keluarga. Seolah ingin mengajak perang, Jung Suk mengungkapkan jika di rumah sakit ini, semua orang sudah tahu jika In Ho dan Jung Suk adalah sepasang suami istri, dan In Ho sendiri yang mengungkapkannya. Untuk itu, Jung Suk harap Seung Hee tidak merasa terbebani jika dirinya adalah istri In Ho. 앞으로 잘 부탁해. Malam itu, In Ho dan Seung Hee makan malam bersama. In Ho beralasan lagi mabuk sehingga tidak bisa mengangkat telepon dari Ansu. Saat ia bertanya ada apa, Seung Hee bilang tidak apa-apa. Seung Hee kemudian bertanya kepada In Ho, apa In Ho berniat cerai dari Jung Suk? Apa In Ho bersedia menceraikan istrinya? In Ho sempat terdiam, lalu ia berkata jika Jung Suk sebenarnya tidak salah apa-apa. In Ho mengakui jika dirinya adalah bajingan, tapi ia merasa tidak berhak untuk menceraikan Jung Suk. Seung Hee kemudian memahaminya. Tidak ada celah baginya untuk masuk ke dalam keluarga In Ho dan menjadi ratu satu-satunya. Seung Hee kemudian mengembalikan gelang pemberian In Ho karena sudah saatnya mereka membuat keputusan. Karena jika terus seperti ini, kegilaan ini akan merugikan mereka semua. Di rumah sakit, saat Dr. Roy dan Jung Min di meja operasi, Dr. Roy dengan sabar mengajari Jung Min. Bahkan ia memuji yang Jung Min lakukan. Hingga ketika selesai operasi, Jung Min bertanya tentang perasaan Dr. Roy kepada ibunya. Dr. Roy agak terkejut dan bilang jika itu pertanyaan yang sulit. Tapi Jung Min bisa menganggap jika mereka berdua berteman. Setelah Dr. Roy pergi, datanglah ayahnya Jung Min. In Ho bertanya apa yang dilakukan oleh putranya. Jung Min hanya bisa geleng-geleng kepala karena fisik ayahnya saja ketinggalan jauh dengan Dr. Roy. 마음대로 해라 그래. Malam ini, Departemen Bedah mengadakan makan malam bersama. Kali lagi In Ho ingin minta maaf pada semuanya jika kejadian kemarin membuat mereka semua terkejut. Mereka yang ada di sana bingung jika In Ho dan Jung Suk memang pasangan suami istri. Kenapa mereka duduk terpisah? Malam itu, mereka pun dipaksa untuk duduk bersama dan tidak perlu malu lagi menahan diri mereka. Saat itu Jung Suk kemudian melihat Dr. Roy pergi keluar dengan marah. Ia sadar mungkin itu semua karena dirinya. Lalu Jung Suk pergi ke toilet dan di sana ia bertemu dengan Sora. Awalnya Sora ingin menghindar namun ia tidak bisa. Jung Suk pun bertanya tidak ada yang ingin Sora katakan kepadanya. Sora hanya menjawab apapun yang dikatakannya tidak akan merubah pandangan Jung Suk kepadanya. Jadi Sora memutuskan untuk bersikap seperti biasa saja. Menurut Jung Suk itu keputusan yang sangat tepat karena ia juga akan seperti itu. Lalu Jung Suk kemudian mendatangi Dr. Roy yang terlihat kalut karenanya, tapi Dr. Roy beralasan ia kalut bukan karena Jung Suk, tapi karena pasiennya. Mereka berdua
berdua pun saling meminta maaf karena permasalahan kemarin. Hanya saja, Dr. Roy tidak suka Jungsuk diperlakukan seperti itu oleh Inho, padahal Jungsuk adalah orang yang baik. Jungsuk tersanjung dipuji seperti itu. Ia juga berjanji akan mencari kebahagiaannya, namun mungkin tidak seperti yang Dr. Roy inginkan. Dr. Roy lalu mengingatkan jika ia adalah temannya Jungsuk. Kapanpun Jungsuk membutuhkannya, ia akan datang kepada Jungsuk. 저한테도 기회가 오겠죠. Sementara itu, tiba-tiba Inho lagi-lagi mabuk berat dan harus segera dibawa pulang. Jungsuk hanya bisa minta maaf dan kemudian meminta putranya untuk membantunya. Kemudian Jungmin pulang bersama Sora dan di dalam taksi mereka hanya bertengkar. Diawali dengan saat Jungmin berkata, coba saja dulu Sora menurutinya untuk tidak berkata kasar kepada Jungsuk. Tapi Sora enggan menuruti Jungmin, dan juga kenapa Sora harus terlihat baik di depan ibunya Jungmin. Ia tidak berniat menikah dengan Jungmin. Jungmin sadar memang mungkin mereka tidak ada niatan menikah, tapi setidaknya mereka harus memikirkan masa depan mereka berdua. Sora seolah tidak peduli dan memilih untuk menepi, dan Jungmin enggan mengikuti kekasihnya itu dan memilih pergi sendiri. 그냥 가주세요. Jungsuk kemudian kembali ke rumah dan membawa Inho masuk ke dalam kamar. Karena haus, ia meminta ibu mertuanya itu untuk membawakannya minuman. Tiba-tiba barang Inho terjatuh dan di sana ada gelang milik Seunggi. Sambil mabuk, Inho terus berkata jika ia meminta maaf pada Seunggi dan juga kepada Jungsuk. Ia adalah bajingan dan memang pantas untuk mati. Setelah itu, Jungsuk lalu pamitan dengan ibu mertuanya. Sebenarnya, ibu mertuanya ingin Jungsuk tidur saja di rumah. Namun karena besok ia harus masuk pagi, Jungsuk terpaksa harus kembali lagi ke rumah sakit. Tapi itu hanya alasan Jungsuk saja agar tidak kembali ke rumah lagi. Ia justru pergi ke rumah ibunya dan bermalam di sana. Sebelum tidur, Jungsuk bertanya apa ibunya tidak membenci suaminya yang mana adalah ayahnya Jungsuk, karena hanya ibunya yang bekerja. Menurut ibunya, di generasi mereka dulu banyak wanita yang hidup bersama suami hanya karena mereka adalah ayah dari anak-anak. Mungkin ibunya akan tahan jika dikatai seorang janda, tapi ibunya tidak akan tahan jika anak-anaknya dikatai tidak punya ayah. Jadi, ibunya berkata jika Inho melakukan kesalahan, Jungsuk harus menerimanya dan terus melanjutkan hidupnya. 못 알아주면 하는 수 없는 거고. Saat pulang ke asramanya, ternyata Inho telah menunggu Jungsuk di depan pintu asrama. Inho membawakan Jungsuk mesin kopi. Ia bertanya apa Jungsuk makan dengan teratur. Jungsuk langsung memarahi suaminya kenapa tiba-tiba Inho memperdulikannya. Inho berkata rasanya sangat aneh ketika istrinya tidak ada di rumah. Ia ingin Jungsuk pulang setelah selesai jadi mereka bisa pulang pergi bekerja bersama. 잠깐 들어가 보면 안 될까? Hari itu, Jungsuk memulai hari kerjanya di Departemen Kedokteran Keluarga. Saat memulai presentasinya, ada sedikit yang tidak diketahuinya dan kemudian tiba-tiba Seunggi membantu Jungsuk. Saat memeriksakan pasien pun, Seunggi juga mengajarkan Jungsuk apa yang harus dilakukan dan ia bahkan menambahkan opsi-opsi penting di dalamnya yang membuat Jungsuk bingung mengapa Seunggi tiba-tiba berubah. Namun, di tempat les anak-anak mereka terjadi pertengkaran di antara Ensu dan juga Irang. Ensu terus memanas-manasi Irang jika ia akan mengambil ayahnya Irang. Irang kemudian menjambak rambut Ensu dan melemparnya hingga tangan Ensu terluka. 한 번만 더 까불어봐. Malam itu, saat pulang bekerja, Jungsuk melihat Seunggi yang tiba-tiba panik dan bergegas keluar. Jungsuk pun langsung mengikuti Seunggi dan Jungsuk melihat Seunggi masuk ke dalam mobilnya Inho. Jungsuk pun memutuskan untuk mengikuti mereka menggunakan taksi. Awalnya, Jungsuk hampir membatalkannya karena ia merasa tidak bisa bernapas. Tapi Pak supir taksi terus melajukan taksinya karena Jungsuk harus melihatnya hingga akhir. Sampailah mereka pada sebuah klinik di mana Ensu menggips tangannya. Di sana, akhirnya Jungsuk sadar tidak hanya berselingkuh, ternyata Inho suaminya mempunyai putri dari selingkuhannya. Bahkan tangan Ensu dilukai oleh putrinya sendiri, Irang. 이만하길 다행이긴 한데 어쩌다 이렇게 된 거야? Jungsuk tidak bisa berkata-kata lagi. Sesakit ini hatinya telah dikhianati oleh suaminya sendiri. Ia berjalan menuju ke rumah sakit, namun entah mengapa ia tidak bisa masuk ke dalamnya. Saat itu Jungsuk bertemu dengan Sora. Sora lalu bertanya apa terjadi sesuatu. Sora tahu jika Jungsuk sudah mengetahui perselingkuhan tersebut dan ia pun mengajak Jungsuk untuk masuk ke mobil barunya dan berjalan-jalan bersama dan menikmati udara segar. 타세요.
Malam itu untuk pertama kalinya Sora membuka kap mobilnya dan menikmati semilir angin di malam hari. Sora benar, Jungsuk bisa kembali bernapas. Sora berkata jika Jungsuk pasti ingin membunuh kedua bajingan tersebut. Jungsuk agak terkejut, ternyata Sora juga mengetahui perselingkuhan suaminya. Lalu kemudian tiba-tiba hujan turun dengan derasnya dan membasahi mereka berdua. Ketika Sora hendak menutup kap mobilnya, ternyata tutupnya macet. Hingga Jungsuk pun tertawa melihat Sora dan dirinya terguyur air hujan dan kebasahan. Alhasil, mereka pun menikmati malam ini sambil bergembira dan melupakan sejenak masalah yang mereka alami.